Manusia secara alami memiliki kebutuhan untuk berbagi cerita, pengalaman, dan perasaan kepada orang lain. Keterbukaan memang bisa menjadi jembatan untuk membangun hubungan dan saling memahami. Namun penting untuk disadari bahwa tidak semua hal tentang diri kita perlu atau pantas untuk dibagikan kepada siapa saja. Terlalu banyak membuka diri, apalagi kepada orang yang belum kita kenal dengan baik, justru bisa menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan. Menjaga sebagian cerita untuk diri sendiri, bukan berarti tidak bersikap jujur, melainkan bentuk perlindungan dan kebijaksanaan dalam bersikap. Ada banyak alasan logis dan emosional mengapa membatasi informasi pribadi adalah keputusan yang bijak. Privasi, keamanan, penghindaran dari penghakiman, proses membangun kepercayaan, serta menjaga batasan dan citra diri, adalah beberapa pertimbangan yang sangat penting. Setiap orang memiliki hak untuk menjaga informasi pribadi, seperti riwayat hidup, masalah keluarga, kondisi keuangan, hingga pengalaman traumatis. Ketika informasi-informasi tersebut terlalu terbuka, kita berisiko menghadapi penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, seseorang bisa menggunakan informasi tentang kelemahan atau masa lalu kita untuk memanipulasi, merugikan, atau bahkan memeras secara emosional maupun finansial. Selain itu, di era digital saat ini, informasi pribadi sangat mudah tersebar dan sulit untuk ditarik kembali. Jika kita tidak hati-hati, apa yang kita ceritakan bisa saja direkam, disebarluaskan, bahkan digunakan tanpa izin. Hal ini bisa berdampak buruk, terutama jika informasi tersebut jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, menjaga privasi adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri, yang tidak hanya menjaga keamanan secara fisik dan finansial, tetapi juga menjaga ketenangan batin dan rasa aman dalam menjalani kehidupan sosial. Ketika kita menceritakan terlalu banyak tentang diri kita, apalagi pada orang yang belum benar-benar kita kenal, kita membuka celah bagi orang lain untuk menilai atau menghakimi diri kita berdasarkan cerita yang mereka dengar. Sayangnya, tidak semua orang mampu melihat konteks secara menyeluruh atau bersikap objektif. Akibatnya, kita bisa saja dicap atau dilabeli berdasarkan satu bagian dari cerita hidup kita, padahal kita jauh lebih kompleks dari itu. Penilaian ini kadang tidak adil dan bisa memengaruhi cara orang memperlakukan kita. Misalnya, jika kita bercerita tentang kegagalan atau kesalahan masa lalu, ada orang yang malah menganggap kita tidak kompeten, padahal itu adalah bagian dari proses belajar. Bahkan di lingkungan pertemanan atau pekerjaan, penghakiman seperti ini bisa menimbulkan jarak, atau menghambat kesempatan yang sebenarnya layak kita dapatkan. Lebih dari itu, penghakiman juga bisa berdampak pada kondisi mental dan emosional kita. Ketika merasa dinilai atau tidak diterima, kita bisa menjadi ragu untuk terbuka lagi, merasa malu, bahkan mengalami penurunan kepercayaan diri. Oleh karena itu, penting untuk memilah informasi yang kita bagikan, dan kepada siapa kita membagikannya, agar tidak memberi ruang bagi penghakiman yang tidak perlu. Kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun secara perlahan, bukan diberikan begitu saja. Ketika kita langsung membuka semua hal tentang diri kita kepada orang lain, terutama di awal perkenalan, kita mungkin melewatkan proses penting dalam membangun kepercayaan secara bertahap. Hubungan yang sehat dan kuat membutuhkan waktu untuk saling mengenal, memahami, dan memastikan bahwa satu sama lain bisa saling menjaga rahasia dan menghormati batasan. Menceritakan terlalu banyak dan terlalu cepat justru bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman dan kewalahan. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai tanda ketidakseimbangan emosional, atau bahkan kurangnya kebijaksanaan. Alih-alih membuat orang lebih dekat, ini malah bisa menciptakan jarak dan rasa tidak percaya. Padahal, kepercayaan yang dibangun pelan-pelan dan alami, justru lebih kokoh dan tahan lama. Selain itu, saat kita sudah terlalu terbuka pada seseorang yang belum teruji kepercayaannya, dan ternyata mereka menyalahgunakan informasi tersebut, rasa sakit dan kecewa yang muncul bisa sangat dalam.
kita bisa merasa dikhianati dan akhirnya menjadi lebih tertutup di masa depan. Maka dari itu, menjaga informasi pribadi, sambil membangun kepercayaan secara perlahan, adalah langkah bijak agar hubungan yang terjalin lebih sehat dan aman. Ketika kita tidak menceritakan semua hal tentang diri kita memiliki kendali lebih besar atas bagaimana kita ingin dilihat dan dipahami oleh orang lain. Setiap orang punya versi cerita hidup yang ingin mereka bagikan sesuai dengan situasi, konteks, dan lawan bicara. Dengan memilah informasi, kita bisa menjaga agar citra diri yang terbentuk tetap positif dan sesuai dengan tujuan kita dalam menjalin hubungan sosial atau profesional. Sebaliknya, jika kita terlalu terbuka, tanpa mempertimbangkan konteks dan orang yang diajak bicara, kita bisa kehilangan kendali atas narasi tersebut. Orang lain bisa saja salah paham atau menyebarkan versi cerita yang tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan maksud kita. Inilah mengapa, bijak dalam berbagi informasi adalah bentuk perlindungan diri, agar identitas dan reputasi kita tetap terjaga, sesuai dengan nilai yang kita yakini. Menjaga batasan dalam berbagi cerita pribadi, menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Tidak semua hal perlu dibagikan, karena ada ruang privat yang penting untuk tetap kita jaga, demi kesehatan mental dan keseimbangan emosional. Ketika kita bisa memilah mana yang layak dibagikan dan mana yang sebaiknya disimpan, kita menciptakan ruang aman untuk diri sendiri dalam interaksi sosial. Selain itu, hubungan yang sehat, baik pertemanan, keluarga, maupun profesional, memerlukan keseimbangan antara keterbukaan dan privasi. Jika salah satu pihak terlalu banyak berbagi, sementara yang lain tidak, bisa muncul ketimpangan yang mengganggu dinamika hubungan. Dengan menjaga batasan, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap dinamika komunikasi yang sehat dan setara.